Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Tidak sehat saja bukan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nugraha Valares dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Oke, kali ini kita akan membahas jenis-jenis media penyimpanan. Nah, sebelum itu, apa itu media penyimpanan? Nah, media penyimpanan ini adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer yang digunakan dalam waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Oke, media penyimpanan komputer ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau dalam bahasa Inggrisnya magnetic disk. Yang kedua, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau yang disebut juga dengan cloud storage. Oke, yang pertama kita bahas dulu yaitu penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Jadi penyimpanan magnetik ini merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam media penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Nah, kelebihan ini pada media ini lebih besar dan media penyimpanan lainnya bahkan sudah mencapai petabyte dan bahkan kecepatan akses datanya tinggi. Namun ada kekurangan, itu harganya justru lebih mahal jika dibandingkan dengan penyimpanan lainnya. Nah, contoh magnetic disknya itu seperti apa? Nah, oke. Yang pertama itu adalah disket atau yang disebut juga dengan floppy disk. Jadi floppy disk ini dibuat pada tahun 1969. Namun ukurannya itu sangat kecil sekali, yaitu sebesar 256 KB. Kecil bukan? Nah, namun pada tahun 1960 penyimpanan ini sudah berkembang, bahkan ukurannya sudah sampai 250 MB. Nah, ya begitu juga namanya dengan chip disk. Nanti kita bahas, oke. Yang kedua kita bahas hard disk. Nah, hard disk itu kan sudah lumrah kan di antara kita kan. Oke, hard disk ini merupakan disk yang bersifat tetap. Nah, nggak perlu keluar masuk, namun hanya berada pada dalam CPU saja atau laptop. Nah, hard disk ini fisiknya keras, namun, nah ini kelebihannya. Penyimpanan itu sangat besar. Ukurannya mungkin 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, bahkan selebihnya. Nah, hard disk ini biasanya terdiri dari lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu flash disk. Nah, flash disk ini mungkin sudah banyak yang pakai ya, mungkin untuk tugas-tugas. Oke, flash disk ini merupakan piranti dari floppy drive jenis lain yang menggunakan kabel interface jenis USB atau yang disebut juga dengan Universal Serial Bus. Nah, flash drive ini bisa kita ubah, kita lihat, bahkan kita hapus juga isi dalamnya. Nah, ukuran dari flash disk ini beragam, antara 4 GB, 5 GB, bahkan ada sampai 1 TB. Besar kan? Oke, kita bahas yang selanjutnya yaitu memory card. Nah, ini sudah pasti banyak di penyimpanan HP kalian pastinya, atau di kamera juga ada. Nah, jadi flash disk ini merupakan media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Nah, itu biasanya untuk menyimpan data game. Oke,
mari kita bahas yang terakhir, yaitu zip drive. Wah, kelihatannya ini mungkin jadul sekali ya. Nah, zip drive ini merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Nah, itu kan seperti yang di disket tadi kan. Oke, kita bahas yang kedua, penyimpanan optikal atau yang disebut juga dengan optical disk. Optical disk ini adalah merupakan penyimpanan optikal yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Nah, disk ini mempunyai kelebihan, yaitu beratnya lebih ringan sekali, bahkan tipis dari beberapa media penyimpanan yang lainnya. Nah, namun juga ada kekurangannya, yaitu kapasitas memorinya sangat kecil dari magnetic disk, dan jika tergores, mungkin risiko datanya tidak bisa terbaca. Ya maklum, disk ini sensitif sekali. Nah, contoh dari magnetic disk itu apa? Oke, yang pertama itu adalah compact disk. Nah, ini biasanya ditemukan pada CD-CD lagu musik-musik dulu ya kan. Oke, compact disk ini merupakan yang disebut juga dengan laser optical disk. Nah, merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Oke. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optik jauh lebih tinggi daripada disket. Tampaknya sudah mulai modern ya. Nah, yang kedua ini adalah CD-ROM, yaitu penyimpanan data yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca saja. Nah, CD-ROM ini merupakan suatu pangkalan data yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk. Oke, yang selanjutnya yaitu CDRW atau Compact Discrete Readable. Nah, CD ini merupakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CDRW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CDRW drive ini digunakan biasanya untuk membuat CD audio. Nah, kemudian yang selanjutnya DVD atau digital video disk atau digital video disk. DVD ini merupakan generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Besar sekali bukan? Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar. Oke, kita bahas yang penyimpanan terakhir, yaitu penyimpanan awan atau yang disebut juga dengan cloud storage. Oke, penyimpanan awan ini atau disebut juga dengan cloud storage merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat ini pada biasanya ya, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Nah, penyimpanan ini ada kelebihannya, yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Terkadang ada ribetnya, juga ada mudahnya, ya gitu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, untuk bisa menyimpan data pada media cloud ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut. Dan untuk mengambil data ini, kita harus mengunduh file itu. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, Mega, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin ilmu itu harus dipelajari, karena belajar itu harus, pintar itu bonus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.